Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali melalui Manna GTM Klasis Makassar. Kita akan mengawali aktivitas hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa Sorgawi, Bapa yang sudah memperkenankan kami untuk kembali menikmati hari baru, di mana kami rindu menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan ini di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Maka terangilah hati dan pikiran kami untuk memahami firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan saya bacakan dari Roma pasal 5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Adakah di antara kita yang tidak pernah berbuat dosa? Kesaksian Alkitab jelas bahwa upah dosa adalah maut. Orang yang berbuat salah sudah selayaknya dihukum. Orang yang berdosa sudah berada di bawah cengkraman maut. Tetapi syukur pada Tuhan yang sudah memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kesalahan, pelanggaran serta dosa-dosa kita tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dia tidak memberikan hukuman setimpal dengan kesalahan dan pelanggaran kita, tetapi justru Dia rela mati untuk menebus kita dari segala dosa kita. Dia rela digantung di kayu salib agar tidak ada tempat bagi kita di kayu salib. Dia rela meninggalkan kemuliaannya agar kita punya tempat dalam kemuliaannya. Sekarang, seberapa dalam kita merasakan dan menghayati kasih karunia Allah? Untuk memahami betapa besar dan dalamnya kasih karunia Allah, maka kita harus tahu siapa kita sebelum menerima kasih karunia. Setelah kita tahu bagaimana hidup kita sebelum dan sesudah menerima kasih karunia, maka tentulah akan melahirkan pikiran dan tindakan yang benar sebagai respon atas kasih karunia itu. Mari kita melihat faktanya, bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dan Alkitab menyatakan bahwa Allah murka terhadap manusia yang berdosa. Ketika kita berdosa, kita sedang menantang Tuhan. Kita mendurhaka kepada Tuhan. Kita berhadapan dengan murka Tuhan. Murka berarti kemarahan yang benar yang ditimbulkan oleh ketidakadilan ataupun penghinaan. Jadi jika amarah merupakan sebuah karakter yang memiliki konotasi negatif, maka murka memiliki konotasi positif karena ditimbulkan dari ketidakadilan dan penghinaan kepada hakikat dan esensi Allah. Sebagai orang berdosa, kita semua adalah orang yang dimurkai itu. Tetapi Alkitab menyatakan bahwa Tuhan juga mengasihi manusia karena Allah adalah kasih. Dan Ia berfirman di dalam kitab Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Ketika kita seharusnya binasa karena murka Tuhan yang menimpa kita,
kasih-Nya membuat Dia menemukan jalan penebusan bagi kita. Dan di salib, keadilan dan kasih Allah bertemu. Bacaan tadi berbicara tentang salib sebagai puncak penyataan kasih Allah dalam Kristus Yesus yang menanggung hukuman kita dan menyelamatkan kita dari murka Allah. Bahwa pertama-tama ayat 8 katakan, kasih itu sudah dinyatakan pada waktu kita masih berdosa. Kasih Allah itu bahkan mendahului pertobatan kita. Jadi bukan kalau kita tidak terima Kristus kita dimurkai. Setelah terima Kristus kita baru dikasihi. Bahkan Tuhan mencintai kita pada waktu kita masih berdosa dan datang ke dunia untuk menanggung hukuman dosa kita. Di salib itu, Tuhan Yesus menyatakan cintanya dengan menanggung hukuman yang seharusnya kita tanggung. Yesaya 53 ayat 4 dan 5 berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang berikut, kasih itu dinyatakan di dalam penebusan Kristus di kayu salib. Kita dibenarkan oleh darahnya dan diperdamaikan oleh kematian anaknya. Kedua istilah ini saudara-saudara sama, diulang untuk menunjukkan pentingnya karya penebusan Kristus itu. Oleh karena pengorbanan Kristus di salib dan penumpahan darahnya yang lebih mulia dari darah korban bakaran, kita bukan saja dilepaskan dari murka Allah, melainkan juga diperdamaikan menjadi anak-anak Allah. Ketika kita percaya dan beriman kepada Allah, kita meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka firman Tuhan katakan, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Bukan mudah-mudahan, bukan semoga saja, tapi pasti. Jadi berita Paskah bukan sekedar Yesus telah bangkit, bukan sekedar berita kubur yang kosong, tapi melaluinya Ia telah menyelamatkan saudara-saudara dan saya, memberikan jaminan dan kepastian bahwa kita diselamatkan dan mendapat bagian dalam kerajaan-Nya yang kekal. Saudara-saudara, sekarang jika saudara-saudara dan saya telah mendapat jaminan dan kepastian keselamatan itu dari Tuhan kita Yesus Kristus, lalu apa yang saudara-saudara dan saya lakukan sebagai respon terbaik? Sudahkah kita bersyukur memuliakan Dia dengan apa yang kita miliki? Hati, jiwa, waktu, tenaga, kekayaan, seluruh hidup kita yang kita miliki. Bukan lagi supaya kita dikasihi, melainkan karena kita telah dikasihi dan untuk seterusnya kita dikasihi. Dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah memberi yang terbaik untuk kita. Adakah kerinduan di dalam diri kita untuk selalu memberikan yang terbaik untuknya sebagai respon kita? Mari kita jawab itu bukan dengan kata, tapi dengan komitmen iman melalui tindakan yang nyata. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pagi ini, yang kiranya memampukan kami semakin menghayati dan mensyukuri kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami, tentang keselamatan kami di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan dalam mengangkat pekerjaan hari ini. Berilah sehat selamat, lindungi setiap jemaat-jemaat Tuhan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Jikalau ada di antara jemaat-jemaat Tuhan sedang mengalami pergumulan sakit, sembuhkanlah mereka. Kalau ada yang lemah imannya, kuatkanlah iman mereka. Dan kalau ada yang berduka hati, hiburkanlah mereka. Tuhan, bukakan pula jalan
bagi rencana pelaksanaan sidang Majelis Klasis Makassar pada bulan Mei dan sidang Majelis Sinode pada bulan Juli. Berkati pula pemerintah kami, berkati bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami percaya Tuhan mengabulkan doa kami. Amin. Demikianlah Manna GTM Klasis Makassar pagi ini. Tuhan Yesus memberkati.